Pagi itu aku pergi menemani ibuku untuk berbelanja. Kami berbelanja beberapa barang atau bahan yang digunakan untuk memasak sop sehat dan juga perkedel. Kami berbelanja di warung yang biasa kami datangi, dan itu masih sangat pagi. Kami pergi jam 5 subuh dan kami memilih bahan-bahan yang kami perlukan. Pagi itu cuaca sedang tidak baik. Memang hanya gerimis, tapi cukup membuat kami khawatir untuk menjadi sakit. Perlu diingat, ini masa COVID ya. Dan pada pagi itu, ibuku memilih beberapa kentang dan juga beberapa bahan yang lainnya. Lalu kami pulang dan tetap cuaca gerimis. Dan gerimis-gerimis seperti ini memang lebih baik makan yang hangat-hangat, kan? Mungkin ini terdengar sederhana. Masak di rumah yang sederhana, mengupas kentang di dapur yang juga sederhana. Dengan tulang ayam ini, ibuku membuat kaldu untuk sop nanti. Tulang ini dipotong beberapa bagian dan kemudian ibuku menyiapkan satu panci air dan kemudian ayam itu direbus begitu. Dan jangan lupa untuk menyiapkan minyak ya, untuk nanti kita memasak kentangnya. Kentangnya tadi dipotong-potong ya, dan kemudian kita letakkan dalam wadah tertentu dan kita goreng dulu untuk beberapa saat sampai kentangnya cukup matang. Bisa dilihat itu berbuih ya. Sambil menunggu, ibuku mengambil beberapa belanjaan tadi seperti wortel yang kemudian dipotong-potong menjadi potongan dadu, dan juga jangan lupa tentunya untuk dikupas atau dikuliti begitu. Kemudian kita menyiapkan beberapa sayuran lain seperti brokoli, kol, kacang panjang atau buncis begitu, dan juga beberapa bahan-bahan lainnya. Aku kurang tahu pasti, tapi aku ingin belajar untuk memasak karena suatu saat aku juga harus bisa memasak. Sambil menunggu mendidih dan juga kentangnya matang, ibuku memotong beberapa daun bawang dan kemudian mencuci mereka semua, sayur-sayuran itu, untuk terhindar dari virus-virus ataupun bakteri yang membahayakan tentunya ya. Jangan lupa untuk kehigienisan, itu nomor 1 di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk membalik-balik kentangnya ya, supaya tidak kosong di satu sisi, supaya mereka matang di setiap sisinya. Dan kemudian kita siapkan bawang merah dan bawang putih untuk nanti kita potong-potong begitu. Tapi jangan lupa untuk dikupas dulu kulitnya.
Ibuku terlihat sangat lihai saat memotong bawang, bukan? Ya karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Dan jangan lupa wortel-wortel yang tadi untuk dipotong ya. Kemudian sisakan beberapa kentang untuk dimasukkan ke dalam sopnya. Bisa dilihat kalau sudah mulai mendidih. Kemudian sayur-sayuran itu dipotong kecil-kecil untuk kemudian nanti dimasukkan ke dalam pancinya yang sudah mulai mendidih tentunya. Ini ibuku sedang mengambil tomat dan beberapa sayuran lainnya. Kemudian jangan lupa untuk dicuci juga dan kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Oh iya, jangan lupa buihnya untuk dibuang ya. Kemudian masukkan sayur-sayuran yang tadi yang sudah kita cuci dan meniriskan kentangnya. Kentang ini nanti kita akan olah untuk menjadi perkedel gitu. Kemudian ibuku menumis atau menggoreng bawang sebentar saja supaya aromanya keluar dan rasanya menjadi lebih sedap begitu. Kemudian ditiriskan. Kemudian bawang yang tadi kita sudah tiriskan dimasukkan ke dalam cobek dan masukkan beberapa bumbu-bumbu lainnya. Kemudian itu semua kita tumbuk, kita haluskan, bukan tumbuk ya, tapi kita hulek kalau di bahasa Jawanya gitu sampai halus. Kemudian bumbu-bumbu tadi itu kita jadikan satu dengan kentang yang sudah kita goreng tadi. Tentunya untuk menambah cita rasa dari perkedelnya gitu. Sambil menunggu sopnya mendidih atau matang, kita membuat adonan dari perkedelnya. Kemudian ibuku merajam beberapa daun seledri untuk kemudian dicampurkan ke dalam adonan dari, bukan adonan juga ya, tapi ke dalam cobeknya begitu untuk campuran perkedelnya. Kemudian masukkan beberapa totole atau kaldu
jamur untuk menambah rasa sedap dan kemudian diuleni begitu atau dicampur. Adonan yang sudah jadi kemudian dibentuk menjadi sedikit pipih begitu untuk kemudian disimpan dan digoreng menjadi perkedel. Sembari menunggu, kemudian ibuku memasukkan beberapa butir bawang merah dan bawang putih yang sudah dikupas, dan juga beberapa bumbu-bumbu lainnya yang kemudian dihancurkan atau dihaluskan menjadi satu untuk menambah cita rasa dari sop yang kita buat. Nah, bumbu yang sudah dihaluskan kita ambil dan kita masukkan ke dalam sop. Jangan lupa diaduk ya. Kemudian ibuku mengambil satu butir telur, memberikan beberapa bumbu seperti garam dan juga roiko, dan kemudian dikocok untuk selanjutnya dioleskan kepada perkedel tadi dan kemudian digoreng. Perkedel atau begedel adalah makanan favoritku. Kalau sopnya itu makanan favorit bapak dan juga anggota keluarga yang lain. Kalau saya pribadi tidak begitu menyukai sop karena saya tidak suka makanan yang berkuah. Tapi begedel yang dipenyet itu rasanya maknyus sekali. Sop dan begedelnya sudah jadi dan bisa dinikmati oleh keluarga kami. Selamat makan.